Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran tafsir di sesi yang keempat. Dan sesi yang keempat ini kita akan membahas tentang fikih dakwah ya. Cara-cara dakwah, fikih itu adalah teknis ataupun cara-cara dakwah. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah surat An-Nahl ayat 125 di halaman 228 jilid 1 dan surat Al-A'raf ayat 164 di halaman 146 di jilid 1. Kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya dulu, surat An-Nahl dulu ya, ayat 125 di halaman 228 jilid 1. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiyasan. Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sadaqallahul adzim. Ud'u, ajaklah an-nasa, ataupun ud'u, kamu harus mengajak an-nasa kepada manusia, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, dinihi, yaitu din Rabbmu, bil hikmati, mengajaknya itu bil hikmati, dengan hikmah, yang diartikan bil hikmati adalah bil Qur'ani, dengan Quran, wal mau'izatil hasanati, dan dengan peringatan yang baik, mawaizihi, yaitu peringatan, awil qauli raqiq, yaitu perkataan yang lembut, wajadil, dan bermujadalahlah kamu hum, kepada mereka, billati, dengan mujadalah, ail mujadalati, yaitu mujadalah allatihiyya, yang mujadalah tersebut ahsanu, lebih bagus. Seperti apa mujadalah yang lebih bagus? Kadu'ai, seperti mengajak, ilallahi, kepada Allah, bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah. Tentunya kalau mujadalah dengan ayat-ayat itu ya ayat qauliyah boleh, ayat kauniyah juga boleh. Wa du'ai, dan juga mengajak ila hujajihi, kepada hujah-hujah Allah ataupun dalil-dalil yang Allah berikan. Inna rabbaka, sungguhnya Rabbmu, huwa, Rabbmu itu adalah a'lamu, maha mengetahui, ai alimun, yaitu mengetahui, biman, kepada orang dola yang tersesat, al-sabilihi, dari jalannya, wahwa, dan dia juga Allah alamu, maha mengetahui, bil muhtadin, kepada orang yang mendapatkan petunjuk, payujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Wahada, dan perintah ini, ud'u ila sabili rabbika, qoblal amri, adalah sebelum perintah, bil kitali, untuk berperang, wanuzila, dan ada juga pendapat yang menjelaskan ayat ini, wanuzila, diturunkan, lama kutila, ketika terbunuh Hamzah, yaitu di perang Uhud ya, wa mutila, dan dicincang, bihi, Hamzah tersebut. Pakola, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'ahu, dan beliau telah melihat Hamzah, ataupun ketika beliau melihat Hamzah, la'am salanna, yakin aku akan mencincang, bisab'ina, kepada 70 orang, minhum, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, sama ya, maka naka, sebagai pengganti tempatmu. Di sini di surat An-Nahl ayat 125 ada beberapa hal yang Allah jelaskan. Yang pertama yang Allah jelaskan itu adalah perintah dakwah. Di sini ud'u ya, perintah dakwah, karena diungkapkan dengan fi'il amar, maka hukumnya adalah wajib. Kita tahu dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub illa madal dalil wa ala khilafihi. Asal dalam amar adalah wajib, illa madal dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi karena ini tidak ada dalil yang menyelisihi terhadap kewajiban dakwah, maka para ulama akhirnya memutuskan bahwa perintah dakwah itu adalah wajib. Wajibnya pun bukan wajib kifayah, bukan fardu kifayah, di mana fardu kifayah itu tidak
fa'alal ba'du saqatal haraj anil bakin. Ketika dikerjakan oleh sebagian maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Tapi wajibnya itulah wajib ain, wajib kepada setiap manusia, sama dengan kewajiban sholat. Bedanya kalau sholat itu mauquta, ditentukan waktunya, kalau dakwah tidak ditentukan waktunya. Berarti selama hidup gitu kan kita wajib berdakwah. Selama mata kita terbuka, kita wajib berdakwah. Apapun yang kita lakukan harus bernilai dakwah. Kita dagang, kita belajar, kita bersekolah, kita apapun harus bernilai dakwah. Maka di sini ya ditetapkan bahwa perintah dakwah itu adalah wajib ain. Yang disebut dengan wajib kita faham ya. Wajib itu adalah fardu. Yang disebut fardu itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Itu yang pertama, berarti kewajiban dakwah adalah wajib ain. Jika kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala, jika kita meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Yang kedua, objek dakwah ya ada kata an-nasa ya. Berarti di sini objek dakwah adalah seluruh manusia, baik mukmin ataupun goer mukmin. Jadi dakwah itu bukan hanya kepada orang goer mukmin saja. Dakwah itu kepada orang mukmin juga dakwah. Itu kan karena mengajak itu kan kepada mukmin dan goer mukmin. Yang ketiga, ada kata ila sabili rabbika. Nah, ini dakwah ini adalah mengajak manusia kepada sabilillah. Yang disebut sabili rabbika di sini adalah dinihi, yaitu dinul Islam yang kafah, yang sempurna itu kan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik dari segi akidah, ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat, yaitu mencakup kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bukan mengajak kepada sebagian urusan dan mengabaikan kepada yang lainnya. Misalnya hanya mengajak kepada sholat, zakat, saum, haji, tanpa memperhatikan masalah akidah. Justru masalah akidah lah yang harus pertama dibenahi dari manusia itu, gitu kan? Karena walaupun sholatnya bagus, walaupun zakatnya bagus, walaupun semua ibadahnya bagus, kalau akidahnya gak bagus, tetap saja semuanya tidak akan diterima karena tidak ada dasarnya, tidak ada pangkalnya ataupun tidak ada asasnya, gitu kan. Jadi yang disebut dengan sabili rabbika itu adalah sabilillah yang kafah, Islam yang kafah, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Misalnya hanya menyangkut aspek politik saja, ekonominya tidak seperti itu, tapi menyangkut semua aspek kehidupan. Selanjutnya di sini metode dakwah itu ada 3. Pertama bil hikmati. Metode dakwah itu adalah bil hikmah. Yang disebut bil hikmah itu adalah bil Qur'ani. Jadi pertama dakwah itu yang pertama harus disampaikan adalah Al-Qur'an. Yang pertama harus disampaikan kepada adalah Al-Qur'an supaya manusia itu bisa menerima Al-Qur'an. Bukan menerima apanya saja, bukan menerima mushafnya saja, lafadznya saja, tapi menerima seluruh maknanya, menerima seluruh hukumnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, bil hikmah itu adalah bil Qur'an. Jadi dengan Al-Qur'an supaya manusia menerima Al-Qur'an. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu di sini mawa'idhihi, yaitu peringatan, awil qauli raqiq atau perkataan yang lembut. Jadi dengan Al-Qur'an supaya manusia menerima Al-Qur'an, dan juga harus dengan perkataan yang lembut. Jauhi perkataan-perkataan yang tidak baik. Jauhi perkataan-perkataan yang menyinggung, itu kan. Dalam satu ayat dijelaskan bahwa kamu itu jangan menghina sesembahan mereka karena mereka akan menghina Allah dengan tanpa batas. Yang ketiga, teknik dakwah itu ada wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dengan mujadalah bil ihsan, mujadalah yang baik. Mujadalah itu di sini diskusi atau jidal ya. Jidal itu debat. Jadi dengan mujadalah yang baik, dengan debat yang baik. Seperti apa debat yang baik itu di sini? Kadu'ai, seperti mengajak ilallahi kepada Allah, bi ayatihi dengan ayat-ayat Allah, wa du'ai, dan mengajak ila hujajihi kepada hujah-hujah Allah. Jadi harus dengan argumentasi. Hujah itu argumen, gitu kan. Kalau kita meyakini misalnya yang kita sampaikan kepada orang lain itu benar, maka kita harus punya argumen. Berarti kita sebelum mujadalah ini kita harus punya ilmu dulu, ilmu mujadalah, ilmu untuk mujadalah gitu.
Yang keempat, yang kelima, inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini dijelaskan bahwa Allah mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang menjadi standar benar dan salahnya seseorang adalah ada di tangan Allah. Tidak bisa orang menyatakan kalian sesat itu dan ini misalnya. Jadi standarnya adalah Allah. Jadi hukum Allah bukan hukum buatan manusia yang menjadikan standar benar dan salah. Jadi ditentukan standarnya oleh Allah, yaitu oleh Al-Quran, Sunnah, serta ijma dan qiyas. Jadi untuk pertemuan yang pertama ya, ataupun ayat yang pertama di pertemuan ini kita membahas surat An-Nahl, di mana surat An-Nahl ayat 125 ini ada 5 hal. Pertama, perintah dakwah. Kedua, menjelaskan objek dakwah. Ketiga, menjelaskan dakwah itu tujuannya mengajak kepada sabilillah. Keempat, metode dakwah. Yang kelima, Allah mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Dilanjutnya. Surat Al-A'raf ayat 164, halaman 146. Wa'id qolat. Wa'id, lapad id itu adalah utifa, diatofkan ala id kepada lapad id qoblahu yang sebelumnya. Qolat mengatakan ummatun, satu golongan, minhum di antara mereka. Mereka itu siapa? Nanti dijelaskan ya. Lam tasid, yang tidak ikut berburu. Walam tanha, dan tidak melarang. Liman, kepada orang, naha, yang melarang. 5, mengapa? Ta'izuna, kalian memberikan peringatan kauman kepada kaum. Allahu, padahal Allah, muhlikuhum, akan menghancurkan ataupun akan membinasakan mereka. Au mu'adzibuhum, atau menyiksa mereka, adzaban syadida, dengan siksa yang keras. Qalu, mereka mengatakan, mau'izah kami atau peringatan kami, ma'dzirotan, sebagai pelepas tanggung jawab. Natadiru, yang melepaskan tanggung jawab kami, biha, dengan ma'dziroh, ila rabbikum, kepada Rob kalian. Li'alla nunsaba, supaya tidak dinisbatkan kami, ila taksirin, kepada mengenteng-enteng, gegabah, pitarkin nahi, dalam meninggalkan nahyu atau melarang, amar ma'ruf nahil mungkar maksudnya ya. Wala'allahum, dan supaya mereka itu yattaquna, mereka takut, takwa, as-soida, untuk berburu. Jadi kita jelaskan dulu asbabun nuzul dari ayat ini ya. Dari ayat sebelumnya sebenarnya jadi 3 ayat, 163, 64 dan 65. Asbabun nuzul ayat ini menjelaskan penduduk kota Ailah yang dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Tetapi di hari Sabtu tersebut ikan menjadi banyak, sehingga penduduk terbagi 3 golongan. Pertama, penduduk yang memenuhi larangan dari Allah. Mereka itu tidak mencari ikan, dan mereka memperingatkan orang-orang yang mencari ikan pada hari tersebut. Yang kedua, penduduk yang melanggar larangan dari Allah. Mereka itu mencari ikan. Itu yang kedua ya. Mereka mencari ikan pada hari Sabtu. Dan yang ketiga adalah penduduk yang acuh, yang cuek gitu kan. Yang mereka itu mencari ikan tidak, tapi mereka juga membiarkan orang lain melakukan perbuatan dosa dengan mencari ikan. Jadi yang pertama, orang yang tidak melakukan perbuatan dosa dengan mencari ikan dan memperingatkan orang yang berbuat dosa. Yang kedua, orang yang berbuat dosa. Yang ketiga, orang yang acuh. Yang acuh dalam arti mereka tidak berbuat dosa tapi tidak memberikan peringatan kepada orang yang berbuat dosa. Kalau kata bahasa Arabnya yang lain itu dayus ya, membiarkan. Nah, pada hari tersebut gitu kan, ini ada ya. Yang B di sini ya, dari ayat ini menjelaskan tujuan dakwah. Itu kan, menjelaskan tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu dijelaskan, dijadikan alasan oleh golongan yang pertama, yaitu orang yang taat terhadap larangan dan tidak tergoda
malahan mengingatkan orang lain agar mentaati larangan dari Allah. Nah, ini alasan mengapa golongan yang pertama tetap mengingatkan golongan orang lain. Kan di sini ditanyakan, wa id qalat ummatu minhum lima ta'iduna qauman ilahi muhlikum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Wa id qalat, ketika mengatakan, yang mengatakan ini adalah golongan yang kedua, yang acuh itu kan, yang tidak melanggar tetapi tidak juga mengingatkan orang lain agar tidak melanggar. Nah, ini orang-orang yang acuh itu bertanya kepada golongan yang pertama, mengapa kamu memperingatkan golongan yang ketiga yang tidak taat gitu kan, yang tidak taat yaitu tetap mencari ikan pada hari Sabtu. Kenapa kamu tetap memperingatkan golongan yang ketiga, padahal golongan yang ketiga itu akan dibinasakan oleh Allah dan akan disiksa oleh siksa yang besar? Maka golongan yang pertama menjawab itu kan, qalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Nah, di sini lafaz ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun menjelaskan tujuan dakwah, di mana tujuan dakwah itu ada dua. Satu, bermanfaat untuk diri dai ataupun orang yang mengajak, memperingatkan. Manfaatnya itu yaitu sebagai pelepas tanggung jawab nanti di akhirat. Jadi setiap orang akan ditanya gitu kan, ketika dia mati dalam keadaan Islam akan ditanya, kenapa kamu tidak memperingatkan si anu, kenapa kamu tidak memperingatkan orang lain kalau dia tidak memperingatkan. Makanya ya kita rajin-rajinlah memperingatkan orang yang kita kenal, ataupun memperingatkan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai dari perbuatan dosa. Karena kalau kita tidak memperingatkan, kita akan menjadi orang yang dayus. Sedangkan orang yang dayus itu tidak akan mencium baunya surga. Jadi jangankan masuk, mencium bau surga juga mereka itu tidak akan. Sedangkan kata Rasulullah, orang yang bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh gitu. Jadi jangankan masuk, mencium bau surga juga mereka itu tidak akan. Itu yang pertama ya, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang kedua, jadi alasan dakwah itu adalah bermanfaat untuk mad'u di sini adalah objek dakwah, yaitu agar mereka bertakwa dan mentaati aturan-aturan dalam dinul Islam. Itu kan, jadi dalam ayat ini kita ada dua penjelasan. Pertama, asbabun nuzul ayat supaya kita faham. Yang kedua, tujuan dakwah. Tujuan dakwah yaitu ada dua, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain atau objek dakwah. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulai ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam dinul Islam ini, dan mudah-mudahan kita juga tidak menjadi orang yang berat lidah untuk mengingatkan orang lain, karena itu adalah kewajiban kita. Itu kan, karena kewajiban kita untuk menyampaikan ayat ini kepada orang lain, balighu anni walau ayah. Kata Rasulullah, balighu, sampaikanlah anni dariku walau ayah, walaupun kamu baru tahu satu ayat. Terserah orang mau bilang apa kepada kita, sok suci misalnya dan lain sebagainya. Yang jelas kewajiban kita adalah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Kita tutup dengan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waj'alhu lana hujjatan